Oke, selanjutnya ada materi fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau barisan kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Dengan fungsi, kita bisa memecah program besar yang kita tulis. Jadi, bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Sebagai contoh, di sini ada fungsi, di mana print ini adalah fungsi. Seperti inilah kode programnya, maka ketika dijalankan, ini adalah fungsi dan ini adalah fungsi. Jadi jenis fungsi ini ada 4: positional arguments, keyword arguments, default arguments, dan terakhir adalah variable length arguments. Pertama ada positional arguments. Jenis ini yang umum ditemukan di berbagai function karena mengikuti posisi dan peletakan dari setiap inputnya. Contoh, ini adalah bahasa pemrograman yang akan pemrogramannya. Selanjutnya, ini adalah hasilnya. Dari print ini inputan B dan sedangkan ini inputan A, maka proses exit code-nya adalah 0. Walaupun di dalam function, inputan variable B dipanggil B dulu, namun function tetap mengikuti posisi dari variable yang dipanggil. Ini adalah posisinya A, B di variabelnya. Yang kedua ada keywords arguments. Jenis input function ini menyatakan inputnya di dalam sebuah variabel sehingga posisi input bisa dituliskan secara acak. Contoh dari bahasa pemrogramannya. Seperti ini. Dan ini untuk hasilnya. Ini inputan B dan sedangkan ini inputan A. Dalam penulisan di atas, apabila kita mengacu pada positional arguments, maka inputan B akan dipanggil sebagai inputan A. Namun, karena kita memberikan keywords B sama dengan tanda petik 2B, maka ini menyatakan bahwa kita memberitahu function tersebut bahwa nilai variabel B adalah B. Hal ini membuat lebih fleksibel apabila kita membutuhkan untuk penulisan banyak input. Namun, kita akan perlu mengetik lebih banyak. Selanjutnya, default arguments. Jenis ini merupakan gabungan dari positional arguments dan keyword arguments. Jenis function ini mendefinisikan nilai variabel apabila programmer tidak memasukkan input sesuai variabel yang ditentukan. Sebagai contoh, masih sama seperti sebelumnya, di bagian pertama ini adalah bahasa pemrograman Python. Kedua, ini adalah hasilnya. Seperti ini bahasa pemrogramannya. Untuk hasilnya sendiri, A merupakan inputan pertama, sedangkan B merupakan sebuah huruf. Pada contoh di atas, kita mendefinisikan sendiri nilai P dalam input dan function yang kita panggil. Function akan otomatis mendeteksi input baru ini untuk mengganti input default yang sudah ditentukan sebelumnya. Jenis function ini membantu kita untuk memudahkan penulisan karena sudah di-define sebelumnya. Yang keempat adalah looping atau materi perulangan. Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam pemrograman Python, yaitu perulangan for dan while. Ini jenis perulangan dalam Python, yaitu for dan while. Yang pertama adalah looping for, di mana perulangan for disebut counted loop, yang dimana perulangan yang terhitung. Perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak pengulangannya.
Semisal di sini ada item, kopi, nasi, teh, dan jeruk. Maka for isi ini item, maka print ini isi, dan for isi ini, maka variabel item ini yang akan diinput sebagai hasil outputnya, yaitu kopi, nasi, teh, dan jeruk. Yang kedua ada looping while. Perulangan while disebut uncounted loop atau perulangan yang tak terhitung. While digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Sebagai contoh, variabel ini adalah i. I sama dengan 1. Jika while i lebih kecil sama dengan dari 5, maka printnya itu adalah i, dan i plus sama dengan 1. Maka outputnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena 1 ini lebih kecil dari sama dengan 5. Selanjutnya ada materi if. Apa itu if? Yaitu fungsi if pada Python adalah sebuah pernyataan logika atau kondisional yang memungkinkan programmer untuk membuat keputusan pada program berdasarkan kondisi tertentu. Pernyataan ini akan mengevaluasi suatu kondisi atau ekspresi dan kemudian melakukan tindakan tertentu berdasarkan hasil evaluasi. Jika kondisi bernilai benar atau true, maka tindakan tertentu akan dilakukan. Namun, jika kondisi bernilai salah atau false, maka tindakan tersebut tidak akan dilakukan. Jadi, fungsi if pada Python ini biasanya digunakan dalam percabangan Python. Percabangan adalah salah satu teknik dalam pemrograman yang memungkinkan programmer untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam percabangan Python, program akan mengevaluasi suatu kondisi atau ekspresi, kemudian melakukan tindakan tertentu berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Contohnya, jika menggunakan bahasa Python, konsep ini dibuat dari struktur if dengan aturan penulisan sebagai berikut, yaitu if condition. Jika kode program yang dijalankan, kondisi bernilai true. Jadi, bagian condition ini berperan sebagai penentu dari struktur percabangan. Jika condition terpenuhi atau menghasilkan nilai true, maka blok kode program akan dijalankan. Jika kondisi tidak terpenuhi atau menghasilkan nilai false, maka blok kode program tidak akan dijalankan. Jadi, condition ini biasanya terdiri dari operasi perbandingan. Misalnya, apakah variabel A berisi angka 10 atau variabel password berisi string rahasia, dan kemudian jika blok kode program dalam bahasa Python ditandai dengan tanda titik 2 setelah penulisan condition, kemudian diikuti satu atau beberapa baris dengan awal white space di sisi kiri, atau boleh berupa spasi atau tab. Jika spasi di sisi kiri ini dikenal dengan istilah indentation dalam bahasa pemrograman lain, terutama turunan C seperti C++, dan PHP dan Java maupun JavaScript, blok kode program ini biasanya ditandai dengan kurung kurawa. Dan dalam bahasa Python, karakter spasi di awal baris 5 wajib ditulis, karena inilah penanda blok if. Jika baris ini tidak dijorokkan satu atau beberapa spasi, maka akan terjadi error. Misalnya pada program di sini. Jika A sama dengan 12 dan B sama dengan 10, dan jika A lebih besar dari B, maka printnya adalah variabel A lebih besar dari variabel B. Maka hasil dari kode program ini adalah variabel A lebih besar dari variabel B, yang mana sedang B. Dan jika kita ingin menambah perintah lain di blok if yang sama, tulis baris baru dengan awal spasi yang sama. Dan jika kita ingin menambah perintah lain di blok if yang sama, tulis baris baru dengan awal spasi yang sama. Jadi seperti tadi. Namun di baris yang kelima ini, baris ini akan error.
jika tidak menambahkan spasi seperti sebelumnya. Dan kode program ini tidak akan menampilkan hasil apa-apa karena variabel A ini saya isi dengan angka 8, sehingga kondisi F A lebih besar dari B maka menghasilkan nilai yang false. Jika kita ingin menambahkan perintah lain di blok if yang sama, tulis baris baru dengan awalan spasi yang sama seperti ini. Dan hasil variabel A pun lebih besar dari variabel B. Yang selanjutnya, jika kondisi F tidak terpenuhi, maka blok kode program tidak akan dieksekusi. Berikut contohnya. Jika A sama dengan 8 dan B sama dengan 10, maka if A lebih besar dari B, maka untuk printnya variabel A lebih besar dari variabel B dan selanjutnya sedang belajar. Jadi, kode program ini tidak akan menampilkan hasil apa-apa karena variabel A isinya adalah angka 8. Sehingga kondisi if A lebih besar dari B maka menghasilkan nilai yang false. Namun akan berbeda jika ditulis seperti ini. Jika A sama dengan 8 dan B sama dengan B 10. Maka jika if A lebih besar dari B, maka print variabel A lebih besar dari variabel B. Jadi dari hasil kode programnya itu adalah false. Dan ada sedang belajar bahasa Python di dunia Ilkom karena di sini ada tertulis Brain sedang belajar bahasa Python di dunia Ilkom. Jadi kenapa terdapat hasilnya? Karena kali ini perintah di baris 6 sudah tidak berada di awal blok if. Perhatikan perbedaan spasi di awal. Artinya, apapun hasil kondisi if, perintah di baris 6 akan selalu dijalankan. Jadi, bagaimana dengan membuat beberapa kondisi if jika tidak ada masalah? Berikut contoh programnya. Jika A sama dengan 12 dan B sama dengan 12, maka jika A lebih besar dari B dan jika A lebih kecil dari B, dan jika A sama dengan 2B, maka hasil kode programnya adalah variabel A sama dengan variabel B karena variabel A dan B ini sama saja hasilnya, yaitu 12 nilainya. Dan program ini merupakan hasil modifikasi dari kode sebelumnya. Di sini saya membuat 3 buah kondisi, yakni if A lebih besar dari B yang seperti saya jelaskan sebelumnya, sampai if A sama dengan B. Jadi setiap kondisi if akan diperiksa dan jika operasi perbandingan menghasilkan nilai true, maka blok kode program tersebut akan diproses. Silahkan contoh terakhir, ketika membuat kode program yang akan menebak apakah angka yang diinput merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Jika A sama dengan 7, maka menggunakan rumus F A persen 2 sama dengan 0, dan yang kedua if A persen 2 sama dengan 0 tidak sama dengan 0. Maka yang pertama, jika variabel A berisi angka genap dan jika variabel A berisi angka ganjil, maka hasil kode programnya adalah variabel A berisi angka ganjil. Kenapa hasilnya begitu? Karena di dalam bahasa Python, tanda persen merupakan operator modulus yang dipakai untuk mencari sisa hasil bagi. Lebih lanjut tentang operator ini, seperti yang sudah kita jelaskan di bagian operator aritmatika bahasa Python. Dan jika pada kondisi pertama yakni if A persen 2 sama dengan 0, maka akan berhasil nilai true. Jika variabel A habis dibagi 2, ini artinya variabel A berisi angka genap. Dan sedangkan kondisi kedua yakni if A persen 2 tidak sama dengan 0, akan bernilai true jika variabel A tidak habis dibagi 2. Artinya variabel A berisi angka ganjil. Karena sebab itu